Ya, Magtison. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara. Selamat tahun baru 2021. Kita bertemu dalam lembaran-lembaran tahun yang baru. Kembali semua bersama tetap di Oke Dok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring. Ya, Magtison, saya buka dulu maskernya. Jadi, di episode ke-20 ini adalah sebuah episode yang spesial, di mana biasanya Oke Dok kedatangan para dokter, tetapi kali ini kita akan kedatangan para sahabat-sahabat dokter yang ikut juga menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, upaya untuk membuat masyarakat tetap sehat di masa pandemi. Mereka adalah para relawan-relawan luar biasa, sahabat saya yang tetap aktif menyuarakan kepedulian terhadap kemanusiaan di masa pandemi. Kita akan menghadirkan 4 orang sekaligus relawan-relawan yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan, tapi di kesempatan yang pertama kita tampilkan 2 dulu. Ya, yang pertama adalah sahabat saya Mas Arif namanya, dari komunitas Anom Peduli, dan satu lagi ada Bli Robi dari Robi Apparel yang suka bermitra juga dengan sahabat-sahabat di Bali Tribe, dan kita sudah kedatangan mereka-mereka yang luar biasa ini. Oke, kita sambut mereka. Selamat tahun baru Bli Robi. Mas Arif, ya. Sehat selalu, luar biasa, tetap dengan aktivitasnya yang luar biasa ya. Selalu. Oke, jadi saya mau cerita yang mana dulu nih? Mas Arif kan benar tadi dari komunitas Anom Peduli ya. Mas Bli Robi dari Robi Apparel Bali. Ya. Oke, mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi mungkin bisa dilihat wajahnya, wajah ganteng-gantengnya, supaya kita bisa menyampaikan. Buka masker. Boleh, kita sudah cukup berjarak aman di sini, ruangan juga sudah kita atur supaya tetap steril dan tidak rentan dari penularan. Jadi dari kemarin banyak pertanyaan loh sebenarnya ya, Bli Robi, Mas Arif. Dok, tampilin dong teman-teman yang banyak juga memberikan kepedulian kepada dunia kesehatan. Maksudnya adalah ikut membuat masyarakat tetap sehat di era pandemi yang serba banyak keterbatasan dan kekurangan ya. Jadi para Magtison, mereka berdua ini adalah kita anggap sebagai volunteer atau sukarelawan yang kita harap bisa memberikan inspirasi dari aktivitas yang dilakukan setiap hari loh. Bukan 1 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali, setiap hari ya, sambil bekerja ikut mikirin orang lain. Bayangkan itu. Siang dan malam. Sehari 3 kali Dok, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Malamnya malah nggak tidur ya. Malamnya kalong istilahnya. Luar biasa, luar biasa. Jadi begini, oke, mumpung yang di dekat saya Bli Robi. Bli Robi coba jelasin organisasinya, aktivitasnya selama ini selama masa pandemi. Silakan. Oke, saya Bli Robi Apparel yang mewakili Bali Tribe yang bersinergi dengan Robi Apparel Bali. Kita melakukan kegiatan hampir setiap hari dari bulan April ya. Dari bulan April awal pandemi kita membagikan sembako. Terus 5 bulan belakangan ini kita mulai membagikan makanan, nasi kotak buat mereka yang membutuhkan hampir setiap hari ya, 2 kali sehari, siang dan malam.
malam. Dan itu langsung ya? Langsung. Ke orang-orangnya langsung ya? Karena kita mau menjangkau langsung ke pribadi orang itu. Jadi biar kita jelas, to the point, ya, to the person. Benar. Ya. Ya. Dan artinya orang-orang ini memang sudah dalam tanda petik sudah diincar sebelumnya, sudah diketahui bahwa memang mereka membutuhkan. Sebetulnya sih belum, karena kita datang ke public area. Oh, public area. Di public area itu kita mendatangi public area itu kita membawa sudah makanan ready-nya. Jadi siapa yang membutuhkan mereka datang di sana. Karena kita pasang sign di sana bahwa ini loh makanan gratis. Jika Anda membutuhkan silahkan datang ke kita. Jadi kita dengan senang hati memberikan. Dan yang aktivitas ini juga saya lihat dilakukan oleh Mas Arief dan kawan-kawan ya. Ada Mas Arief, ada Beli Putu Dog ya, juga saya kenal. Itu aktivitasnya apa saja? Aktivitas komunitas Anom Peduli itu kita aktivitas kemanusiaan selama pandemi ini, Dok. Jadi awalnya komunitas Anom Peduli itu iseng-iseng aja. Karena saya masih bisa bekerja, saya lihat teman-teman dekat saya udah kehilangan pekerjaan. Mereka untuk makan pun susah. Jadi saya berkomitmen menyisihkan penghasilan saya dari sebagai driver ojek online. Jadi saya sisihkan penghasilan itu saya belikan beras. Karena saya tipenya orang suka eksis, jadi habis saya berikan ke teman, saya selfie dengan teman, dengan sembako itu saya upload ke media sosial. Setelah viral ternyata tanggapan netizen itu positif. Salah satunya mungkin Dokter Oke juga netizen yang menanggapi positif. Jadi bermitra dengan kita komunitas Anom Peduli. Ya, memang betul ya. Waktu itu banyak yang tertarik juga sebenarnya dari tampilan-tampilan foto hasil kegiatan dari Mas Arief ya. Padahal itu sebenarnya uang sendiri. Uang sendiri. Dari sisihkan pekerjaan dari sendiri, penghasilan. diberikan langsung ke orang. Langsung. Diposting. Orang tertarik dan akhirnya banyak yang membantu. Betul. Dan tapi Mas Arief masih mengerjakannya sekarang dari bantuan-bantuan orang ini sekalipun untuk langsung menjemput siapapun itu yang membutuhkan. Iya, betul. Dan bantuan-bantuan ini bukan hanya sembako, ada juga alat-alat kesehatan, pampers, susu, masker. Kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa pakai masker. Ini kita berikan masker gratis kalau tidak punya masker, seperti itu. Dan nasi gratis pun kita rutin. Kita memberinya langsung ke kantong-kantong kemiskinan seperti di rumah-rumah kumuh, kos-kos, warga-warga yang terdampak seperti itu. Wow, luar biasa ya, Mike Tyson. Hal kecil kemudian ternyata bisa dilanjutkan, ada dukungan dan kemudian bergerak menjadi sebuah gelombang besar yang kira-kira ini mungkin akan bisa menarik untuk Mike Tyson tiru sesungguhnya. Karena kemarin juga sempat bikin program yang menggantungkan nasi. Digantungin di tempat gitu ya. Itu luar biasa juga. Terus kalau Beli Robi sebenarnya aslinya bikin baju nih, apparel ya, Bod Robi Apparel, dari situ aja ketahuan baju ya. Nah, tapi kok bisa ikut mau turun ke lapangan begini? Sebetulnya rugi ya? Kalau rugi sih, apalagi dalam pandemi seperti ini ya. Kalau dibilang rugi udah pasti rugi, tapi ketimbang kita rugi terbuang secara cuma-cuma, kenapa tidak kita berikan kepada yang membutuhkan? Jadi apa yang saya lakukan dari tahun 2005, ternyata pada pandemik inilah saya merasakan bahwa memang itu yang harus kita lakukan dan tepat sasaran. Karena 2005 sebenarnya sudah 2005 menyisihkan mungkin profit keuntungan begitu ya? Ya, jadi dengan penyisihan 2005 yang saya lakukan, kita melakukannya ke panti-panti kayak panti jompo, panti asuhan. Cuman setelah saya perhatikan dalam pandemi sekarang ini, ternyata panti itu terlalu loading dia, terlalu banyak sudah menerima ini. Kenapa enggak kita yang turun? Jadi kebetulan juga pekerjaan kita enggak ada. Jadi ya saya kira alangkah baiknya kalau saya turun langsung ke masyarakat dan melihat keadaannya bagaimana dan kita get the view. Dan akhirnya Mike Tyson
Yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat saya ini sebenarnya adalah walaupun tidak menguntungkan, tidak mendatangkan profit secara finansial, Anda tidak pernah tahu bahwa kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Dan apa yang dilakukan mendatangkan kebahagiaan. Benar. It's different dengan mendapatkan penghasilan profit ya, Benar. untung uang begitu ya. Ya. Ada sesuatu yang membuat menjadi lebih bernilai sebagai human. Benar. Benar ya. Apalagi setelah saya sekarang bersinergi dengan Bali Tribe namanya, Ya. banyak yang saya belajar tentang itu. Jadi jangan membuat diri kamu berbeda dari orang lain. Ya. Buatlah dirimu berbeda dari kamu yang dulu. Itu menjadi motivasi. Jangan membuat Dirimu berbeda dari orang lain karena lebih baik dari orang lain, uh-uh. karena kamu akan mengcopy orang lain itu dan akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Kenapa tidak kamu membuat dirimu berbeda, Menjadi lebih baik berbeda. daripada yang kemarin? menjadi lebih baik, better than before. Dan before, exactly. Wow, exactly. Kalau semua orang bisa melakukan ini, what a wonderful world. It is. Ya. A lovely world. Wow, luar biasa. Mas Arif, Ya. kan kadang-kadang itu saya lihat itu Mas Arif bangunin orang-orang yang tidak punya rumah itu di Jalan Gajah Mada ya. Itu artinya orang-orang yang memang homeless ya. Homeless. Bisa jadi juga ada, mohon maaf ini ada yang gangguan jiwa mungkin ya, yang tetap tinggal itu memang mendatangkan kesenangan ya. Nggak nambah apa ya, nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Kenapa Mas Arif mau melakukannya? Awalnya saya takut, Dok. Ya. Jadi kita Takut kan? sentuhan dengan ODGJ itu kita awalnya takut. Takut apa? Dikemplongin gitu? Dikemplang. Oh, iya, oke. Ternyata setelah saya ngomong dari hati ke hati, memberikan nasi bungkus, Iya. memberikan masker, mereka welcome dengan kita. Nurut dengan kita. Saya sering menasihati mereka pakai maskernya untuk ODGJ itu. Mereka nurut. Iya. Kadang dari jauh lihat saya dia udah ngambil maskernya di kantong dipakai seperti Iya. itu. Sebenarnya ODGJ itu kalau kita baik dengan mereka, kita nggak menyakiti mereka, mereka welcome dengan kita. Apalagi kita care, memberi makanan, memberi baju, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya setiap orang memang membutuhkan sentuhan yang pas sebenarnya. Ketika sentuhan, komunikasi kita pas, bahkan jika itu adalah orang dengan gangguan jiwa sekalipun, mereka bisa welcome dan merasa ada sahabat baru ya. Dan Mas Arif adalah salah satu dari sahabat-sahabat terbaik mereka saat ini. Jadi tidak salah rupanya saya mendatangkan para volunteer hebat ini datang ke sesi hari ini. Karena apa? Mereka berdua sesungguhnya menyediakan waktu yang selama ini orang seringkali bilang, kok saya nggak punya waktu saya kemana? Ternyata masih bisa berguna dengan memberikan bantuan nutrisi sesungguhnya, bantuan makanan yang mana makanan ini adalah kebutuhan pokok manusia untuk bisa stay safe dan stay healthy, untuk bisa dia berkualitas setiap hari. Jadi Magtison, apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah memberikan kita inspirasi bahwa tidak harus kita memiliki sebuah hal yang besar, tidak harus kita menjadi orang yang benar-benar kaya baru menyumbang, tidak harus kita mempunyai sayap yang banyak atau lebar untuk tumbuh, tapi ketika kita mempunyai tangan dan kaki walaupun sayap kita kecil, apapun yang Anda bisa berikan buat orang lain, lakukanlah. Kan begitu ya? Betul. Sangat benar sekali. Nah, jadi begini, kemudian yang menarik adalah, kan ini baru berbicara tentang aktivitasnya, pasti ada dong ya suka dukanya. Bahkan mungkin nggak ada yang istilah orang Bali itu nyampahin gitu. Oh, sudah pasti. Ya, ngapain sih kerja menjelek-jelekkan, bahkan membuli, menulis, sing lagai gitu ya. Mas Arif juga yang coba ceritain ya. Jadi kita ngomongin suka dukanya nih sekarang. Suka dukanya begini, Dok. Ada orang berpikiran negatif karena orang itu mengetahui latar belakang saya seorang ojek online. Jadi orang menuduh saya Pak Arif ini dia menjual kemiskinan untuk profit, untuk penghasilan diri sendiri, untuk mendapat penghasilan. Iya. Ada yang begitu ya. Saya rasa itu tidak benar. Tapi itu nggak benar kan? Tidak benar, saya bantah. Di kesempatan ini disampaikan itu nggak benar. Tidak ya? benar, seperti itu. Sepertinya saya ini menjual kemiskinan, memposting orang lain berdonasi, nah itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu saya bantah karena apapun sumbangan sahabat-sahabat Facebook 100%
saya donasikan untuk kemanusiaan. Bahkan uang pribadi saya juga saya pakai. Kita norok juga istilahnya. Ada yang ngasih 1 juta, kita belanja bahan bisa sampai 1.200.000. Itu kita yang norok seperti itu. Tapi kita bahagia dong. Kita tidak berkecil hati dan tidak bersedih. Betul. Seperti itu. Kata kuncinya bahagia. Beli Robi? Ya, nggak jauh beda ya. Kalau saya mah sudah terbiasa gitu ya? Dibully. Karena udah lebih lama ya, udah duluan ya kali ya. Kalau dibully itu apalagi dalam pandemi ini setelah kita berkolaborasi dengan The Bali Tribe itu seakan-akan saya mendapatkan uang dari Bali Tribe, sedangkan memang kita dapat uang tapi berupa uang ini harus berupa barang dan saya harus memberinya nota. Artinya harus dipertanggungjawabkan semua pengeluaran dan saya mau jelaskan di sini untuk yang memang selalu berpikir negatif tentang Robi Apparel Bali. Apa yang saya lakukan itu memang dari hati saya dan lebih banyak yang saya lakukan, saya menjual satu baju yang bertuliskan Bali bangkit kembali. Kenapa saya bilang bangkit kembali? Karena Bali ini terpuruk sekarang. Jadi saya endorse beberapa band untuk memakai baju ini dan saya menjual 30% dari penjualan itu saya langsung alokasikan ke charity ini untuk memberikan nasi kotak itu. Makanya bisa berjalan setiap hari dan jangan lupa kita juga butuh operasional ya kayak uang bensin lah ya. Mungkin kita yang sekarang Arif selalu beserta saya, Pak Putudo juga dan juga Guru Kompiang, ya selalu memberi nasihat tentang itu. Semua itu perlu biaya. Jadi dari sana saya tidak meminta untuk masyarakat memberikan saya sumbangan berupa uang. Saya akan memberi sepotong baju. Inilah dari baju ini saya selalu setiap saya upload di FB bahwa siapa yang membeli baju ini selalu saya sampaikan di sana. Ini loh sudah menyumbangkan, beli baju satu dia menyumbangkan 3 kotak nasi loh. Itu seperti itu. Wow, luar biasa. Itu adalah sebenarnya konsep charity atau dalam dunia ilmu yang baru itu disebut dengan bagaimana kita getting fun lewat kegiatan filantropi namanya. Ya, jadi bagaimana sesungguhnya ada di situ individual atau community giving ketika walaupun dia ada menjual sesuatu tapi profit tertentunya disampaikan lagi, dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kita perlu belajar banyak. Kadang-kadang banyak berpikir kita mau nolong tapi dananya dari mana? Hal-hal kreatif seperti tadi sebenarnya bisa kita tiru. Nah, kemudian mungkin bisa cerita sedikit pengalaman uniknya deh selama beraktivitas, 1 atau 2 pengalaman unik. Kalau saya Dok, pengalaman unik, seorang ODGJ itu mengungkapkan rasa ke saya. Pernah seperti itu. Rasa itu gimana nih? Ya. Rasa itu maksudnya gimana? Rasa mengungkapkan rasa suka dengan saya. Oke, ditaksir, jatuh cinta. Nah, mungkin ya Dok ya. Mungkin karena saya care dengan dia memberi makan segala macam. Waduh, ini ngeri juga ini. Itu pengalaman unik menurut saya Dok. Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau Mas Arif mau bikin buku gitu ya bisa dibikin buku yang menarik juga sebenarnya. Mungkin bisa atau bestseller ya, bestseller. Kalau beli Robi apa nih? Kalau saya pribadi cuma mau menyarankan saja. Yang unik buat saya mungkin tidak unik buat masyarakat netizen yang lain. I think unique is individual. Yeah, that's what you think about it. Kalau yang unik buat saya itu semakin hari semakin banyak saya menemukan orang yang komplain tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini. Tapi nggak banyak. Maksud saya yang komplain tuh kalau di luar normal-normal saja. Orang yang saya face to face kita kasih dia nasi kotak, dia komplain kok dagingnya ini saja. Saya kasih sembako dia buka. Kok isinya ini saja. Think about it, somebody else won't do it for you. Iya, betul. Ya kadang-kadang memang ada pada satu siklus ketika orang itu ketika mendapatkan penghargaan itu kemudian menjadi berubah ingin mendapat penghargaan yang lebih. Benar. Padahal belum tentu ada orang lain yang bisa memberikan hal yang sudah kita lakukan kan. Tapi terlepas dari semuanya itu kan unik ya. Itu keunikan. Jadi unik ini bukan berarti kemudian membuat kita patah semangat. Tidak. Bukan membuat kita kemudian menjadi daya tahan
atau daya imunitas kita menurun. Ingat saat pandemi, mereka yang ada di garda depan juga butuh sehat. Benar. Jadikan semuanya itu semacam apa ya, warna-warna sajalah. Tapi yang jelas kan apa yang dilakukan ini semuanya bikin puas ya. Sangat puas. Puas ya. Kenapa saya Happy ya. setiap selesai dari melakukan ini, saya selalu pulang dengan sebuah cerita kepada anak-anak saya. Sekarang saya mulai membawa anak saya. Dulu saya kenapa saya tidak membawa anak saya? Karena saya takut dengan virus. Situasi karena ya. langsung ketemu orang banyak gitu. Jadi sekarang saya lebih merasa safe untuk bertemu mereka daripada saya mesti ke dokter. Oh, ini coba cek kesehatan, malahan saya takut ke sana. Mungkin itu rumah sakit, rumah orang-orang sakit. Jadi kita nggak mau ke sana. Tapi paling nggak kan artinya puas, senang. Karena apa? Ada kepuasan rasa puas tersendiri. dan senang itu membangkitkan kesehatan itu sendiri. Tapi memang saat ini kepuasan setiap orang sangat individual. Benar. Kita melihat banyak orang yang kesal, kecewa begitu ya. Tapi saya pikir juga Mas Arif dengan berbagi cerita di Facebook juga membuat orang senang, puas ya. Betul dong. Sangat bahagia karena awalnya selama awal-awal pandemi ini saya sangat istilahnya mengutuki kehidupan. Kenapa ada pandemi ini? Karena penghasilan saya sungguh-sungguh menurun. Betul. Nah, setelah saya beraktivitas kegiatan sosial, saya turun ke lapangan, ke kantong-kantong kemiskinan, saya melihat masih banyak orang yang lebih menderita dari saya. Disitulah saya merasa bersyukur, merasa tertantang untuk selalu berbagi, dan tentu membuat semangat hidup seperti itu, Dok. Ya, kata kuncinya adalah kemudian Magdisen, di saat Anda mungkin berada pada situasi yang serba tidak menentu seperti sekarang, tetapi saya berikan contoh bahwa ada 2 orang yang masih sanggup giving something to anybody. Itu sebenarnya adalah membuat kita akan berada pada satu warna yang betapa ada semangat di sana. Semangat itu bikin sehat loh. Itu yang paling penting. Karena apa? Ketika Anda kehilangan semangat di situasi seperti ini, Anda akan jauh dari yang disebut dengan sehat. Begitu ya? Benar. Fix ya. Dan Bli Robi, Mas Arif, kalau di ruangan ini ada banyak penonton, mungkin mereka sudah tepuk tangan loh sebenarnya ya. Tapi memang ini kita perlu hargai juga bahwa di era pandemi kita tetap, saya yakin juga Bli Robi dan Mas Arif selama memberikan bantuan kepada masyarakat juga terus mengingatkan kampanye protokol kesehatan. Betul, ya. betul. Ya. Selalu itu, Dok. Dengan menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang rajin itu menjadi sudah menjadi ikon. Ya, betul, ya, sepakat sekali. Dan ini artinya sekarang kita sudah mendapatkan inspirasi dari 2 orang relawan. Dan kita coba, ternyata ada yang bertanya ini kepada Mas Arif dan Bli Robi. Pertanyaan dari Magdisen ini kita jawab singkat aja ya, sebelum kita nanti akhirnya menyimpulkan pertemuan kita. Ini, oke Dok, ini saya mau nanya ya Dok, bagaimana sih rasanya jadi relawan? Nah itu bagaimana rasanya? Jawab singkat aja. Buat saya jadi relawan itu ya susah di unexplainable. It's like sesuatu yang membuat kita bangga aja pada saat ini ya. Senang, happy, because selalu it is a calling ya. Exactly. Oke. Gitu ya. Kalau saya menjadi relawan tuh sangat senang karena kita menanam karma baik, Dok. Persis. Karma baik. Karma Dan baik. sukacita kita melakukan kebaikan seperti itu. Ya. Ini yang kedua nih. Oke Dok, ya lanjut ya. Pernah dibully atau dilecehkan nggak? Pernah tadi ya. Sudah pasti. Jadi yang penting adalah jangan patah semangat. Betul. Ya. Jangan jadikan bulian itu sebagai membuat kita down. Karena sesungguhnya adalah pelajaran berharga itu justru dari hal-hal yang buruk. Benar. Yang kemudian membuat kita bangkit dari hal buruk tadi itu adalah membuat kita jadi kuat. Everything that doesn't kill you make you stronger, katanya begitu ya. Oke. Kita ketiga ya, pertanyaan ketiga. Oke Dok, bagaimana, apakah tetap bisa sambil mengedukasi 3M tadi,
Selalu. Dan wajib itu. Wajib. Karena Oke. kita memberikan bantuan, kalau ada yang tidak pakai masker, ambil maskermu. Oke. Kalau dia nggak punya masker, kita berikan masker. Siap. Dan saya selalu siap masker di mobil itu. Oke. 100 masker 100 selalu masker. ada. Ready. Ya. Jika untuk nanti ada yang nggak punya Ya, dikasih. pasti. Wah, dan nice. Kalau saya ngasih thing. nasi Ya. kotak, mereka datang tidak Oke. pakai masker, Ya. we give it away. Nah, ini ada yang menarik nih. Pertanyaan keempat. Oke, Dok. Itu para relawan-relawan apa nggak rugi waktu dan materi? So pasti. Pasti ya. Rugi waktu, tapi kita bahagia. 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 Itu. Nah, ini yang terakhir ini pertanyaannya. Oke, Dok. Kita mau tahu dong siapa saja sih yang banyak membantu atau menginspirasi mereka? Kalau saya pribadi, salah satunya Dokter Oke. Kalau Karena Dokter Oke adalah termasuk donatur Anom Peduli pertama loh, Dok. Awal-awal kita bergerak itu bulan habis-habis nyepi, bulan-bulan Maret. Nggak usah dibilang-bilang. Tahu gini nggak saya undang loh. asik. Oke, silakan. Artinya banyak juga teman-teman yang mendukung secara positif Mendukung, ya, dan itu yang menggerakkan semangat ya. Betul, betul. Kalau Bang Robi, Kalau Robi kok udah lama kalau ya? saya gimana ya? Pandemik ini sebetulnya membuat saya lebih kuat ya dari sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya saya bisa duduk dengan komunitas saya, have fun. Iya. Sekarang saya bisa have fun dengan orang yang tidak saya kenal. Betul. Ya. Itu luar biasa, Dokter. Dan itu sesuatu yang baru ya. Ya, sesuatu yang sebelumnya baru. Yang sebelumnya tidak saya didapatkan. tidak, jangankan didapatkan, saya noleh aja nggak mau. Oke, wow. Sekarang itu menjadi sebuah inspire my life. Ya. Ya. Benar-benar membangun untuk mungkin imun saya merasa lebih kuat melihat mereka daripada Ya. kita nongkrong Betul. and doing nothing gitu Ya, loh. betul. Mungkin Ya. kita lebih cepat dapat penyakit when you doing nothing Ya, gitu loh. betul. Ya, laziness versus careness. Careness. Thank you, Dokter. Ya, wow, luar biasa, ini new insight for me. Karena ketika seseorang yang dulunya having fun, happy, ketemu dengan somebody else yang memang benar-benar butuh pertolongan, ini adalah suatu hal yang luar biasa beliau. Thank you. Luar biasa Mas Arief. Ya. Jadi kita sebenarnya sudah selesai, tapi sebelumnya saya kepingin ada istilahnya bagi saya ini adalah sedikit permainan kata-kata, 5 words, 5 kata yang perlu disebutkan nih. Dari pertanyaannya begini, gimana sih atau bagaimana sih, how do you feel menjadi volunteer di era pandemi ini? 5, boleh direbut kata. 1, siapa dulu? 1, saya merasa bahagia. Bahagia sekali. Bahagia. 2, Bersyukur. 3, selalu tetap semangat. Dan Semangat. 4, jaga kesehatan. 4, jaga kesehatan. 1 lagi closing. Well, this not the end of the world. Not the end of the world. Berarti ternyata walaupun mungkin banyak pertanyaan dari Magtician, ini ngapain sih kurang kerjaan, waktunya habis, materi habis, ternyata mereka ini melakukan sesuatunya ternyata dengan passion, dengan new insight, dengan semangat, yang ternyata dengan menolong orang, membawa tadi happy, bersyukur, dan banyak hal positif lain, dan this is not the end of the world. I like that words. Oke, terima kasih Magtician sudah mengikuti sampai dengan hari ini. Terima kasih kepada Beli Robi, terima kasih kepada Mas Arief. Lanjutkan semua aktivitas positifnya dengan semangat dan ikut mengedukasi, menolong masyarakat. Sampai di sini dulu Magtician, karena kita akan sesudah ini kedatangan juga 2 volunteer lain yang juga tidak akan kalah serunya bercerita tentang pengalamannya. Stay tune. Nah, terus dukanya apa? Kalau sebelum duka itu mesti disukanya itu juga. Oh, masih sukanya? Masih banyak tuh sebenarnya. Beneran ini sukanya ternyata banyak, belum habis soalnya. Jadi Kimora pribadi itu sebagai transpuan itu merasa punya kesempatan bisa membantu ke masyarakat umum seperti itu kan, kita di Bali Bersama Bisa itu kita membagikan sembako kepada masyarakat umum.